Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di edisi 113. Pokok bahasan edisi 113 ini masih tetap di kalimat fi'liyah atau al-jumlatul fi'liyah bagian 3. Di sini dikemukakan dalil jika yang berbunyi jika subjek kalimat fi'liyah itu diperankan oleh kata benda atau prasa kata benda, maka gunakan fa'ala sebagai kata kerja jika kata benda atau FKB itu maskulin, laki-laki. Jadi kalau KB atau FKB itu laki-laki, gunakan fa'ala sebagai fi'il. Tetapi jika KB atau FKB itu feminin, perempuan, gunakan fa'alat. Jadi di sini hanya ada dua kemungkinan kata kerja yang digunakan. Yang pertama fa'ala. Fa'ala ini kata kerja untuk huwa, kan? Ini akar kata ini, fa'ala ini. Fa'alat itu kata kerja yang digunakan untuk hiya. Untuk hiya. Sebelumnya subjek itu diperankan oleh kata ganti. Subjek diperankan oleh kata ganti. Misalnya dia pergi ke sekolah. Dia perempuan pergi ke sekolah, engkau pergi ke sekolah, dan sebagainya. Sekarang fa'il itu, subjek itu diperankan oleh kata benda atau FKB. Seperti ini, Muhammad pergi ke pasar. Subjeknya Muhammad. Muhammad itu kata benda, kan? Muhammad itu kata benda. Kita sekarang membentuk jumlah fi'liyah yang subjeknya kata benda atau prasa kata benda, ya. Dalam bahasa Indonesia, jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Predikatnya mengandung kata kerja dalam bahasa Indonesia, ya. Dalam bahasa Indonesia, Muhammad itu kan subjek. Pergi ke pasar atau selain subjek itu disebut predikat. Kalau kita lihat predikatnya itu mengandung kata kerja. Oleh karena itu, ini dalam bahasa Indonesia disebut kalimat verbal. Kalimat verbal itu ya mirip kalimat fi'liyah, tapi bukan kalimat fi'liyah. Nah, dalam bahasa Indonesia kalimat verbal itu awalnya itu subjek, baru kata kerja. Tapi dalam bahasa Arab, jumlah fi'liyah itu kata kerja dulu, fe dulu, baru subjek, ya. Fe dulu, baru subjek. Jadi kalau kita hendak membentuk jumlah fi'liyah yang subjeknya kata benda atau prasa kata benda seperti ini, kita lihat jenis kelamin kata benda itu. Muhammad, jenis kelaminnya apa? Laki-laki, gunakan fa'ala. Jadi dalam hal ini zahaba. Jadi pergi itu zahaba, ya. Jadi zahaba Muhammadun ila suq. Zahaba Muhammadun ila suq. Zahaba itu verb, kata kerja, fi'il. Muhammad itu subjek, ya. Kemudian coba lihat ini, Fatimah pergi ke pasar. Ini jumlah fi'liyah, oleh karena predikatnya kata kerja, ya. Kemudian subjeknya itu Fatimah. Lihat jenis kelamin Fatimah. Jenis kelamin Fatimah itu perempuan. Gunakan fa'alat. Gunakan zahabat. Jadi zahabat Fatimatu ila suq. Mudah sebetulnya. Sekarang mari kita lihat nomor 1. Nomor 1, subjeknya apa? Maryam. Maryam itu perempuan. Gunakan fa'alat. Fa'alat untuk zahaba itu zahabat. Ya, keluar. Nah, ini kata kerjanya keluar, kharaja. Lihat subjeknya. Subjeknya ibuku. Ibuku ummi. Ummi itu perempuan. Gunakan kharajat. Ya. Kemudian ini Muhammad. Muhammad gunakan nasara. Menolong, ya. Kalau ini wanita solehah itu, wanita perempuan, gunakan nasorat. Ya, jadi kata kerjanya nasorat, menolong, ya. Kalau ini Utsman mendengar. Mendengar itu sami'a.
subjeknya Utsman, laki-laki ya, pakai sami'ah. Kalau perempuan gunakan sami'at, ya. Kemudian zahaba juga begitu. Ya. Kemudian ini bu guru menulis. Bu guru itu perempuan. Menulis itu kataba, gunakan katabat. Nih, siapa yang membaca ini? Membaca itu qara'a. Yang membaca itu bapak guru, laki-laki, qara'a. Saudaraku laki-laki, itu laki-laki ya. Itu yang pergi, gunakan zahaba. Ibuku mencuci, ibuku itu perempuan, ghasalat. Jadi ayahku laki-laki, ghasala. Jadi kemungkinan kata kerjanya kalau nggak fa'ala, fa'alat. Kalau nggak fa'ala, fa'alat. Ya, sudah. Mari kita kerjakan. Mari kita kerjakan nomor 1. Maryam pergi. Ya. Yang ditulis lebih awal atau yang diletakkan di depan itu kata kerja v kan? Kata kerja. Pergi itu zahaba. Oleh karena subjeknya perempuan, zahabat. 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 Ya, subjeknya apa? Maryam. Maryamu. Maryamu. Jadi zahabat itu V-nya, Maryamu itu subjeknya. Nah, jadi di sini tidak ada lagi kata ganti, oleh karena subjeknya sudah Maryam. Nah, zahabat itu bukan V plus hiya yang tersembunyi di sini, tidak. Hiyanya nggak tersembunyi, oleh karena sudah jelas Maryamu. Zahabat Maryamu kemana? Ke Makkah. Ila Makkata. Makkah itu ghairu munsharif ya. Dia itu majrur dengan fathah. Untuk menunaikan ibadah haji, ini dulu sudah ini. Di sini kita menggunakan preposisi li. Li yang mengandung makna dalam rangka. Ya, dia menunjukkan tujuan. Jadi ibadah haji al-hajj lil haji. Dipraktis saja dalam bahasa Arab itu. Lil haji. Lil haji. Lil haji itu untuk haji. Li itu untuk haji. Untuk haji artinya untuk menunaikan ibadah haji. Kalau untuk menunaikan ibadah umrah, lil umrah. Lil umrati. Ya. Jadi li plus al haji. Lil haji. Jadi alifnya itu dihilangkan ya kalau disambungkan dengan li. Kalau untuk umrah, lil umrati. Li plus al umrah. Lil umrati. Kalau untuk salat, li plus as-salah. Lis salati. Begitu ininya. Jadi kalimatnya, zahabat Maryamu ila Makkata lil haji. Ya. Kalau saya pergi ke Makkah, saya pergi zahabtu. Ya, zahabtu. Kalau engkau pergi, zahabta. Kalau engkau perempuan pergi, zahabti. Ya, zahabti. Kalau dia perempuan pergi, zahabat. Tapi di sini dia perempuannya itu dinyatakan secara eksplisit. Maryamu. Berdasarkan dalil, apabila subjeknya itu perempuan, gunakan zahabat. Kalau laki-laki, gunakan zahaba. Zahabat Maryamu ila Makkah lil hajj. Ibuku keluar, ingat, keluar itu kharaja. Dari rumah, minal baiti, dengan ayahku, dengan itu ma'a ayahku abi. Nah, jadi kata kerjanya kharaja. Oleh karena fa'ilnya atau subjeknya ibuku, ummi ya. Ummi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yang kedua ini ya mutakallim, kata ganti majrur bersambung untuk saya. Ya, jadi ini perasa idhafiyun, mudhafun ilaih. Kemudian keluar itu kata kerja itu paling awal. Kharajat. Berdasarkan dalil. Kharajat, mengapa kharajat? Oleh karena subjeknya itu perempuan. Kharajat ummi dari rumah minal baiti
minal baiti, minal baiti, dengan ma'a abi. Ya kan? Jadi kharajat ummi minal baiti ma'a abi. Kalau abinya itu ditaruh di sini, kemudian umminya ditaruh di sini, sehingga kalimatnya berbunyi, ayahku keluar dari rumah dengan ibuku, maka ini kharaja. Oleh karena subjeknya ayahku laki-laki. Kharaja abi minal baiti ma'a ummi. Nah, begitu ya. Muhammad menolong wanita soleha itu 2 hari yang lalu. Jadi dalam latihan edisi 113 ini, kata kerjanya itu bercampur, mixed. Ya, 2 kata kerja pertama, zahaba, kharaja itu intransitif, lazim. Oleh karena itu dia tidak punya objek. Kalimat nomor 3, kata kerjanya nasara, menolong. Oleh karena itu dia punya objek. Mana objeknya? Siapa yang ditolong? Wanita ini, objek. Ingat, berdasarkan dalil, objek itu harus mansub, ya. Oke. Ini subjek. Ini subjek, ini kata kerja. Jadi dalam bahasa Indonesia itu berlaku hukum SVO. Subjek dulu, baru kata kerja, baru objek. Dalam bahasa Arab dibalik. VSO. Ya, VSO. Jadi V dulu, baru S, baru objek kalau ada, ya. VSO. 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 Jadi kata kerjanya menolong, nasara. Yang menolong itu siapa? Muhammad. Berarti gunakan nasara. Gunakan fa'ala. Nasara. Nasara. Gunakan nasara. Ya. Kemudian ini V, kata kerja. S-nya itu Muhammad. Nasara Muhammadun. Ingat. Itu S itu harus marfu, Muhammadun, tak boleh Muhammadin, tak boleh Muhammadan. Muhammadun. Kemudian setelah subjek ada objek. Ada pihak yang ditolong, yaitu apa? Wanita soleha itu. Jadi ini bisa kita anggap secara keseluruhan merupakan objek, ya. Objeknya itu terdiri dari wanita, wanita itu KB, kata benda. Solehah itu kata sifat, kemudian itu kita anggap alif lam, ya, alif lam. Wanita, wanita ma'rifah, kalau wanita nakirah itu imra'atun, ya, imra'atun. Kalau ma'rifah al-mar'ah. Jadi nasara Muhammadun al-mar'ah. Jadi kalau wanita itu beralif lam, dia al-mar'ah, al-mar'ah. Apa harakat ininya? Akhirnya dia objek, tak? Dia objek. Oleh karena itu dia mansub, al-mar'ata. Nasara Muhammadun al-mar'ata. Ya. Nasara Muhammadun al-mar'ata. Al-mar'ata. Kemudian kata benda ini diikuti oleh kata sifat solehah. Selaraskan. As-solihata. 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 Ya kan? Jadi nasara Muhammadun al-mar'ata as-solihata 2 hari yang lalu. Bagaimana merangkai 2 hari yang lalu? Untuk yang lalu itu kita menggunakan qabla. Qabla, ya kan? Qabla. Sebelumnya sudah 2 bulan yang lalu, qabla syahrain. Ini qabla. Qabla. 2 hari. Yang lalu ini qabla, 2 hari. Hari itu yaumun. Hari itu yaumun. Saya tulis di sini, ya. Yaumun. Yaumun itu 1 hari. Kalau al-yauma, ingat, al-yauma itu hari ini, ya. Nah, kalau 2 hari, ini tambahi ani. Yaumani. Itu kan bentuk 2. Atau yaumaini. Atau yaumaini. Yaumaini.
Jadi 2 hari itu bisa yaumani, bisa yaumaini. Apa bedanya? Yaumani dengan yaumaini. Yaumani itu marfu dengan alif. Yaumaini itu majrur atau mansub dengan ya. Nah, sekarang coba lihat. Setelah qabla itu kan zaraf. Setelah zaraf itu kan majrur. Jadi kita gunakan yaumaini. Jadi 2 hari yang lalu qabla yaumaini. Yaumaini. Qabla yaumaini. Nanti kalau kita sudah masuk ke bilangan, kita insya Allah bisa membentuk ungkapan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, dan seterusnya. Jadi sekarang baru sampai 2. Qabla yaumaini. Ya. Qabla yaumaini. Kalau minggu itu usbu. Usbu itu minggu. Jadi 2 minggu yang lalu qabla usbu'aini. Kalau bulan, sudah ini bulan ini syahrun. Syahrul Ramadhana. Syahrun. Nah, kalau 2 bulan yang lalu qabla syahraini. Kalau tahun itu sanatun, ya kan? Bisa juga amun. Sanatun. Kalau 2 tahun yang lalu qabla sanataini, ya, qabla sanataini. Jadi kalimatnya nasara Muhammadun al-mar'ata salihata qabla yaumaini. Muhammad. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia SV, Muhammad telah menolong wanita yang soleh itu, yang solihah itu 2 hari yang lalu. Nah, ini mar'ah ini sebetulnya asalnya imro'ah. Imro'ah ya. Imro'atun. Ini seorang wanita. Seorang wanita solihah, imro'atun, solihatun. Tapi kalau ini diberi alif lam, dia menjadi al-mar'ah. Dia menjadi al-mar'ah. Nah, itu perlu diinikan. Nah, kemudian ada lagi yang perlu diinikan ya. Ini nasara Muhammadun. Ini Muhammadun itu berakhir dengan tanwin. Ya. Muhammadun itu berakhir dengan tanwin. Ya, dengan tanwin. Muhammadun. Kemudian diikuti oleh alif lam. Al-mar'ah, al ya. Gimana bacanya ini? Ini kan dibaca un, ya. Ini kan dibaca un ya, un. Kemudian diikuti alif lam. Ini kan sukun ini. Jadi kalau sukun bertemu alif lam, sukun itu kan diubah menjadi kasrah kan gitu kan. Jadi unil. Jadi ini dibaca sebetulnya Muhammadunil mar'ah. Jadi kalau di Al-Quran lama itu ada nun kecil di sini, ya. Nah, Muhammadunil. Tapi dalam bahasa Arab itu tidak perlu begitu. Jadi cukup kita katakan nasara Muhammad, ya, waqafkan saja di sini. Kemudian al-mar'ah as-salihah qabla yaumaini. Kalau mau disambungkan nasara Muhammadunil mar'ata. Ya, seperti qul huwallahu ahadun. Allahus samad, qul huwallahu ahadunil. Ini begitu. Ini Muhammadunil. Nah, gitu ya. Coba nanti diinikan. Jadi nasara Muhammadunil mar'ata salihata qabla yaumaini. Oke. Nomor 4, kata kerja yang digunakan sama, menolong, tapi subjeknya itu wanita soleh itu dibalik. Kalau di sini subjeknya Muhammad, laki-laki. Kalau di sini subjeknya perempuan, wanita soleh itu. Di sini Muhammad menolong wanita soleh itu. Kalau di sini wanita soleh itu menolong Muhammad. Ya. Coba lihat. Jadi mula-mula kita lihat subjeknya. Ini subjek lah. Subjeknya. Begitu kita bisa menentukan subjek,
lihat jenis kelaminnya. Lihat jenis kelamin subjek. Jenis kelamin itu hanya dua kemungkinan. Kalau laki-laki, perempuan. Ternyata ini perempuan. Kalau perempuan, gunakan fa'alat. Ya kan B. Jadi gunakan nasarat. 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 Nah, ini V-nya. Nah, kemudian S-nya, wanita salihah itu. Ya, sama dengan ini. Tapi ini al-mar'ata. Kalau di sini al-mar'atu oleh karena fa'il. Al-mar'atu. Bukan al-mar'ata. Ini as-salihatu. 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 Itu sebagai apa ini? Ini sebagai S. Subjek. Kalau di sini dia sebagai O. Sebagai objek ya. Dia sebagai objek di sini. Objek itu harus mansub. Al-mar'ata as-salihata. Di sini dia sebagai subjek. Al-mar'atu as-salihatu. Nah, subjeknya perempuan kita gunakan nasarat. Nah, coba lihat ini apa sukun bertemu alif lam. Apa ini ya? Sukun bertemu alif lam, ubah sukun itu menjadi i ya. Nah, ini sukun ini tadi. Nasarat. Jadi nasaratil mar'atu as-salihatu. Sama dengan ini juga ini. Muhammadu nil mar'ata as-salihata qabla yaumain. Nasaratil mar'atu as-salihatu. Apa objeknya? Siapa yang ditolong? Yang ditolong itu Muhammad. Nah, oleh karena itu Muhammad harus mansub. Muhammadan. Muhammadan. Ya, di sini Muhammadun oleh karena dia subjek, di sini Muhammadan oleh karena dia objek. Di sini al-mar'ata salihata oleh karena dia objek, di sini al-mar'atu salihatu oleh karena dia subjek. Kemudian 2 minggu yang lalu, kita gunakan qabla. Qabla minggu apa tadi minggu? Minggu ini usbu'. Ini minggu. Ya, ini minggu, usbu'. Jadi qabla usbu'aini. Qabla usbu'aini. Qabla usbu'aini. Jadi kalimatnya menjadi nasaratil mar'atu salihatu Muhammadan qabla usbu'aini. Coba lihat ya, ini kan nasarat. Ingat, kalau sukun bertemu alif lam, maka sukun itu diganti dengan kasrah. Itu dalil ya. Ya, supaya bisa disambungkan bacaannya. Nah, kalau nggak diubah, nggak bisa disambungkan. Nasarat, kita mulai lagi dengan al-mar'ah ya. Ini juga begitu. Ini kalau nggak diganti dengan uni, jadi nggak bisa. Nasara Muhammadun. Kita mulai lagi dari al-mar'ata. Jadi supaya bisa diinikan Muhammadunil. Ya. Kalau sukun ketemu alif lam, ini sukun ini diganti dengan apa? Diganti dengan kasrah, ya kan? Kalau tanwin Muhammadun. Muhammadun itu sebetulnya kan begini itu. Muhammadun. Kalau nggak ditulis dengan ini, dengan tanwin. Ya, kalau pakai tanwin begini Muhammadun. Kalau tidak kan Muhammadun. Diikuti oleh alif lam. Ya kan? Jadi kembali ke sini, sukun diikuti oleh alif lam, itu diubah menjadi kasrah, diikuti oleh alif lam. Jadi Muhammadunil, jadi ini Muhammadunil. Ini kalau dalam Al-Quran, apa itu? Ini ditulis kecil saja di sini. Muhammadunil. Kan ada kan nun kecil di bawah itu. Muhammadunil. Ini hilangkan dhammah. Muhammadu. Jangan lagi pakai tanwin, jangan lagi pakai Muhammadun, Muhammadunil mar'ah. Ya. Tapi kalau Al-Quran Mushaf Utsmani, ini nggak ada, notasi begini ini nggak ada. Ini itu nggak ada. Jadi kita harus tahu ininya, teorinya. Oke.
Berikutnya nomor 5. Utsman mendengar. Ada kata kerja kan? Mendengar. Mendengar berarti fi'liyah. Mendengar itu apa? Sami'a. Sami'a. Apa subjeknya? Subjeknya itu Utsman. Utsman itu laki-laki atau perempuan? Utsman itu laki-laki. Laki-laki. Berarti kita menggunakan sami'a. Sami'a. Kalau subjeknya Fatimah, sami'at. Ini sami'a, ini V-nya, kata kerjanya, fi'ilnya. Kemudian apa ininya, apa subjeknya? Utsman. Utsmanu. Ingat, Utsmanu. Utsman itu subjek itu harus marfu ya. Utsmanu. Dia marfu oleh karena subjek. Ini subjek ini. VS. Sami'a Utsmanu. Sami'a Utsmanu. Apa yang dia dengar? Adzan. Dia dengar adzan, ya. Ini objek berarti. Ini objek. Ini V ya. Adzan itu al-adzana. 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 Adzan itu adzan. Al-adzana itu sebagai objek. Objek itu harus mansub. Lalu itu kata penghubung fa. Fa. Begitu dia dengar azan, apa yang dia lakukan? Lalu fa dia pergi. Dia pergi. Dia pergi ini failnya kata ganti dia kan? Dia pergi itu apa? Dhahaba. Fa dhahaba. Jadi dhahaba ini kata kerja V plus kata ganti. Kata gantinya apa? Kata gantinya huwa. Huwa itu mana? Tersembunyi di sini. Fa dhahaba ke masjid. Ilal masjidi. Fa dhahaba ilal masjidi. Apa tujuannya pergi ke masjid? Untuk salat. Lis salati. Kalau untuk haji, lil haji. Kalau untuk umrah, lil umrati. Kalau untuk salat, lis salati. Lis salati. Lis salati. Jadi sami'a Utsmanul adzana fadhahaba ila il masjid lis salati. Kemudian sinonim fa itu nanti ada kemudian. Kemudian itu thumma. Thumma itu kemudian. Thumma kemudian. Kalau thumma selang waktu antara perbuatan pertama dengan perbuatan kedua itu relatif lama. Jadi begitu dia dengar azan, dia tidak langsung ke masjid. Dia ini dulu, bedah dulu, baru dia pergi ke masjid. Kalau begitu gunakan thumma. Thumma. Tapi kalau begitu dia dengar azan, langsung dia pergi ke masjid, gunakan fa. Fa dhahaba ilal masjid. Itu pun insyaallah secara spesifik nanti akan kita pelajari ya. Waktu kita mempelajari kata penghubung. Ya, kata penghubung. Fa itu temannya wa. Kalau wa itu dan, kalau fa itu maka atau lalu, dia menunjukkan urutan peristiwa. Gunakan fa apabila selang waktu antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua relatif pendek. Gunakan thumma, ini temannya juga ini, kata penghubung, apabila selang waktu antara perbuatan pertama dan kedua itu relatif lebih panjang. Kemudian berikutnya nomor 6, Bu Guru menulis surat, sepucuk surat ya, setelah pelajaran. Bu Guru itu apa? Bu Guru itu al-mudarrisah. Al-mudarrisah, menulis itu kataba. Ibu guru perempuan, berarti katabat. 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 Jadi kita gunakan fa'alat. Kenapa fa'alat? Oleh karena S-nya, subjeknya ibu guru perempuan. Apa itu ibu guru? Al-mudarrisatu.
Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Jadi katabat al-mudarrisatu, lagi-lagi di sini sukun diikuti oleh alif lam. Sukun diikuti oleh alif lam. Ya, dalil apabila sukun diikuti oleh alif lam, gantilah sukun itu dengan kasrah. Ini dihilangkan ini, ya, ganti dengan kasrah. Jadi katabatil mudarrisatu bisa dihubungkan. Katabatil mudarrisatu. Kalau dipertahankan dengan sukun, nggak bisa disambungkan bacaannya. Katabat. Nah, paling kita mulai lagi dari al-mudarrisatu. Katabatil mudarrisatu, sepucuk surat. Sudah dimunculkan dalam edisi sebelumnya. Apa surat? Surat itu bisa khitab. Ini surat. Khitabun. Khitabun. Sepucuk surat. Maktubun juga. Khitabun berarti surat itu objek, ya. Objek itu. Nah, sepucuk itu tanwin. Ya, sepucuk tanwin. Dia objek. Oleh karena objek, dia mansub. Khitaban. Khitaban. Nah, khitaban itu sepucuk surat. Setelah pelajaran, ba'da. Ini zaraf ini. Zaraf zaman. Ba'da. Pelajaran ad-darsi. Ba'da darsi. Ba'da darsi. Ya. Ingat, pelajaran itu darsun. Ya. Ba'da darsi. Ba'da darsi. Oke, berikutnya. Bapak guru itu mitra ibu guru, ya. Kalau ibu guru al-mudarrisatu, maka bapak guru al-mudarrisu. Kata kerjanya qara'a, membaca. Bapak guru itu laki-laki, berarti kita gunakan qara'a. Kita gunakan qara'a. Qara'a, fa'ala. Nah, ini V-nya. Siapa yang membaca itu? Bapak guru al-mudarrisu. 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 Kalau yang membaca itu ibu guru, al-mudarrisatu, ini menjadi qaraat, ya. Qara al-mudarrisu, dia baca apa? Ini S, ini V, dia baca Al-Quran. Objeknya Al-Quran, maf'ulun bih. Ya. Dalam bahasa Arab, objek itu maf'ulun bih. Jadi, maf'ulun bih itu harus mansub. Al-Qur'ana. Ya, jadi qara al-mudarrisul Qur'ana, ini subjek, ini objek. Ba'da, setelah, ba'da. Ini sudah sering ini. Salat subuh, salatil fajri. Ba'da salatil fajri. Ba'da salatil fajri. Kenapa begitu? Ya, oleh karena ini kata benda ini, zarb itu kata benda. Jadi 3 kata benda, 2 dari belakang itu majrur. Jadi 2 dari depan tidak beralif lam, tidak bertanwin. Ini ba'da. Oleh karena dia zarab, ya. Ba'da salatil fajri. Qara'al mudarrisul Qur'ana ba'da salatil fajri. Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa membentuk jumlah fi'liyah. Kalau sebelumnya itu jumlah ismiyah, di situ tidak ada kata kerja, ya. Kemudian nomor 8, saudaraku yang laki-laki. Kalau saudara laki-laki akhun. Nah, kalau saudara perempuan ukhtun. Ini laki-laki, saudaraku berarti akhi. Akhi, ya kan? Ini kita tulis dulu boleh. Akhi, saudaraku. Kalau ayahku abi. Ya, ini akhi. Akhi. Akhi ini sebagai apa ini? Ini sebagai S, sebagai subjek. Akhi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti gunakan zahabat. Gunakan zahabat. Kalau perempuan zahabat. Jadi zahabat ini V-nya. Saudara laki-lakiku pergi kemana? Ke bandara. Ila, bandara itu matar. Ilal matari.
ilal matari. To ya, ilal matari. Zahaba akhi ilal matari. Sekarang ibuku mencuci. Kata kerjanya itu ghasala. Jadi kemungkinannya kalau nggak ghasala, ghasalat. Tergantung subjek ini laki-laki atau perempuan. Ibuku itu perempuan, berarti kata kerjanya ghasalat. 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 Ini V-nya ya, kata kerja. Siapa yang mencuci? Ibuku, ummi. Ummi, ibuku, ummi. Ini apa ini? Ini S. Dia cuci apa? Dia mencuci. Perhatikan, ini agak rumit sedikit. Oleh karena objeknya bentuk dua. Ini yang dicuci tuh, dua baju ya. Dua baju. Dua baju. Dua baju. Baju itu apa? Baju itu komis. Gamis. Perhatikan. Komis. Komisun. Ini baju. Kalau dua baju, komisani, komisani, atau komisaini. Bentuk dua itu ada dua macam ya, berakhir ani atau berakhir aini. Komisaini. Komisaini. Artinya sama, dua baju. Bedanya komisoni itu marfu, komisoni itu majrur atau mansub. Sekarang coba lihat. Dua baju di sini sebagai apa? Sebagai objek. Objek itu harus apa? Harus mansub. Jadi kita gunakan komisoni. Ini nggak kita pakai ini. Oleh karena ini marfu. Ini yang mansub. Kemudian ini baru dua baju. Kemudian ku itu apa? Ku itu yang mutakallim. Masih ingat dalil? Apa yang terjadi kalau kita mengkombinasikan bentuk jual dengan ya mutakallim? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu hilangkan nih. Ya kan? Hilangkan nih. Kemudian i ini ubah menjadi ya. Jadi komisaya. Jadi dua bajuku mansub itu komisaya. Komisaya. Jadi komisaya ini ditulis begini. Ini komiso ditulis dengan satu ya saja. Ya. Ini ditulis dengan satu ya, bukan dua ya seperti ini, tapi ya yang satu itu bertasydid. Komisaya. Kalau ditulis dua kali ya begini, komisai tambah lagi ya. Jadi kalimatnya ibuku mencuci, ghasalat ummi. Ini tidak diganti dengan ti ya. Oleh karena tidak diikuti oleh alif lam. Ghasalat ummi, dua bajuku komisaya. Coba lihat ini dua bajuku sebagai objek. Dua bajuku itu terdiri dari dua kata. Kata pertama dua baju, kata benda. Kata yang kedua itu ku, itu kata ganti marfu bersambung. Atau ya mutakallim. Coba lihat, kalau satu baju, komisun. Kalau dua baju, komisani atau komisaini. Bentuk dua itu kan punya dua akhiran. Bisa ani, bisa aini. Kita pilih yang mana ini? Komisani atau komisaini. Kita lihat. Dua baju di sini sebagai apa? Sebagai objek, ya kan? Objek itu harus mansub. Berarti kita harus pilih komiso ini. Ini kita coret ya. Berarti komiso ini kita rangkai dengan ku. Ku itu i, ya. Ini bentuk dua. Ini ya mutakallim. Dulu sudah pernah dimunculkan dalil. Kalau kita menggabungkan bentuk dua, kata benda bentuk dua, kata benda jual dengan ya mutakallim, maka hilangkanlah ni dari kata benda itu. Hilangkan ni, kemudian i itu ganti dengan ya. Jadi komisaya. Komisaya. Berarti dua bajuku itu komisaya.
qamisiyya. Jadi ghasalat ummi qamisiyya tadi pagi. Hadha sabah. Hadha sabah ya. Hadha sabah. Hadha sabah. Hadha sabah tadi pagi. Yang terakhir, ayahku mencuci. Ayahku mencuci, kalau ini S-nya, ini V-nya. Ya, ini V-nya, ini O-nya. Kalau ini S-nya ini ayahku, kata kerjanya V-nya mencuci, bajunya itu O. Ya. Nah, jadi mencuci fa'ilnya atau subjeknya laki-laki, ayahku. Gunakan fa'ala. Ghasala. Ghasala. Begitu ya. Ini V-nya. Kemudian ayahku, abi. Ayahku, abi. Ghasala abi. Ini sebagai subjek. Kemudian bajunya sebagai objek. Baju itu tunggal ya. Berarti qamis. Plus kata gantinya. Nya itu nya laki-laki. Ayahku ya. Hu. Jadi qamisun plus hu. Nah, ini murakkab idhafiyun, ini mudhafun ilaih. Ini tidak boleh bertanwin. Ini tidak boleh bertanwin. Jadi kemungkinannya qamisu, qamisa, qamisi. Ya kan? Kita lihat posisi baju di sini sebagai objek. Berarti qamisa. Qamisa. Ya, bukan qamisu, bukan qamisi. Nya hu ya. Jadi qamisahu. Qamisahu. Jadi ghasala abi qamisahu. 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 Ini kenapa qamisa? Karena dia objek ya. Qamisahu. Kemarin. Ingat kemarin itu ams. Ams. Nah, itulah 10 kalimat yang alhamdulillah sudah kita kerjakan dalam latihan ini. Mungkin ada kesalahan. Seandainya ada kesalahan yang tidak terdeteksi, coba Anda koreksi sendiri ya. Mari kita lihat. Ayahku mencuci ghasala abi qamisahu ams. Ya. Ibuku mencuci ghasalat ummi dua bajuku qamisayya tadi pagi hadha sabah. Saudara laki-lakiku telah pergi dhahaba akhi ke bandara ilal matar. Ya. Kemudian bapak guru membaca qara'a, oleh karena bapak guru qara'a al-mudarrisu, objeknya al-Qur'ana. Oleh karena ini objek mansub al-Qur'ana ba'da salatil fajri, setelah salat subuh ya. Setelah salat subuh. Kemudian ibu guru menulis sepucuk surat setelah pelajaran. Ibu guru al-mudarrisatu katabatil mudarrisatu khitaban ba'da darsi. Uthman mendengar azan. Sami'a Uthmanul adhana. Lalu dia pergi ke masjid. Dhahaba ilal masjid untuk salat lis-salati. Kemudian berikutnya nomor 4, wanita solehah itu, ini perempuan, menolong. Kita gunakan nasarat al-mar'atu salihah. Ini sukun kita ubah menjadi kasrah oleh karena dia diikuti oleh alif lam berdasarkan dalil ya. Nasaratil mar'atu salihah, nasaratil mar'atu as-salihatu oleh karena dia subjek. Muhammadan oleh karena dia objek mansub. Qabla usbu'aini, 2 minggu yang lalu. Kemudian ini Muhammad menolong, Muhammad itu laki-laki. Nasara Muhammadun oleh karena subjek. Siapa yang dia tolong? Al-mar'ata as-salihata mansub oleh karena objek. Qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Oke, ini berikutnya ibuku keluar
Keluar itu kharaja, ibuku ummi, perempuan kharajat ummi minal baiti, dari rumah, ma'a abi, beserta ayahku. Nomor satu, Maryam pergi. Maryam itu perempuan, Maryamu, oleh karena itu kita gunakan zahabat Maryamu ila Makkah, ke Makkah, lil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.